Kementerian Keuangan yang sekarang disederhanakan menjadi 4 jabatan fungsional. Nah, nampaknya mudah-mudahan Widya Iswara belum diarahkan ke sana gitu ya Bapak Ibu ya, karena untuk diklasterkan itu mungkin masih ada kekhasan dan kebutuhan untuk mengawal pengembangan kompetensi di Republik ini. Dan dinamikanya sangat ya, turbulensi dinamika di tingkat kebijakan itu memang sangat beragam Bapak Ibu ya. Kami juga mendengar bahwa RUU revisi Undang-Undang ASN ini sebentar lagi akan diketok palu ya, dan ini masih pembahasan sangat intensif di antara pembuat kebijakan di Republik ini, sehingga kita akan mempunyai sebuah undang-undang yang baru ya untuk revisi undang-undang ASN ini. Kalau ada revisi, apa yang berubah gitu ya, tentunya juga akan mengubah nasib kita semua gitu ya. Mungkin dari sistem penggajiannya ya, kita mendengar kemarin ada single salary, dan katanya ini Bapak Ibu LAN akan menjadi pilot project gitu ya untuk single salary system. Jadi banyak kebijakan keputusan yang telah diambil oleh pimpinan-pimpinan kita ya. Dan itu sebagian juga memengaruhi karir kita, memengaruhi kinerja kita, baik dari sisi individu, organisasi, maupun instansional. Dan Mbak Siti, bagaimana? Bisa? Siap, Bu. Sudah, Bu. Saya share ya, Oh, Bu. ya, ini saya masih disable ini. Baik. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan ya terkait dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi Widya Iswara. Ada 3 hal, lanjut Pak. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kebijakan jabatan fungsional ya. Kita semuanya sudah memahami Bapak Ibu, tapi saya ingin menyinggung sedikit ya. Kemudian terkait pembinaan jabatan fungsional Widya Iswara itu sendiri dan bagaimana strategi pengembangan kompetensinya. Lanjut. Nah, terkait kebijakan jabatan fungsional Bapak Ibu, kita tahu bersama ya, awalnya diawali dengan arahan Bapak Presiden supaya terjadi penyederhanaan birokrasi. Dan ini menjadi salah satu dari, agak lama ya Mbak, menjadi salah satu dari program prioritas di kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Ya, selain pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Nah, semua yang kita lakukan ini adalah untuk menuju pada Indonesia Emas nanti di tahun 2045 ya. Kita memimpikan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan manusia-manusia Indonesia akan menjadi manusia yang unggul. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, ini diterjemahkan ya di dalam RPJMN kita, khususnya di penguatan implementasi manajemen ASN. Nah, selain penyederhanaan eselonisasi, kita juga mengikuti semuanya bagaimana jabatan fungsional itu ditata dan terjadi perubahan yang sangat mendasar yang membedakan kebijakan dari beberapa tahun belakangan ini sampai sekarang pun ini masih terus dilakukan penataan-penataan. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya berawal dari penyederhanaan birokrasi ya, kita seperti tadi saya sampaikan, ini Undang-Undang 5 2014 sedang digodok untuk revisinya ya, dan ditargetkan katanya dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan pembahasan intensif dan penetapannya, termasuk apabila Undang-Undang 5 2014 ini ada revisi, tentunya PP perubahannya juga akan dilakukan penyesuaian. PP 11 2017, PP 17 2020 akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
revisi Undang-Undang 5 tersebut. Jadi saya mendengar memang cukup cukup mendasar perubahannya ya Bapak Ibu ya, apalagi dikaitkan dengan kewenangan dari pejabat publik yang saat ini menjadi pejabat pembina kepegawaian. Nah, tapi karena belum menjadi sebuah aturan yang legal standingnya sudah ditetapkan, saya tidak berani menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, karena masih diskusi di tim Pokja maupun sosialisasinya untuk uji publiknya. Nah, kemudian sejalan dengan itu, Bapak Ibu ya, untuk penyederhanaan birokrasi ini, maka dari Menpan RB telah mengeluarkan beberapa aturan. Ya, yang pertama tahun 2019 ini kita tahu bersama ya, ada penyetaraan jabatan administrator ya, administrasi ke dalam JF itu secara besar-besaran. Mungkin Bapak Ibu mengalami ya, teman-teman, atau di antara Bapak Ibu juga mengalami sendiri ya, banyaknya perpindahan dari pejabat eselon 3 dan 4 ke dalam jabatan fungsional. Nah, kemudian ada aturan baru lagi ya 2021 tentang terutama terkait dengan koordinator ya, bahwa pejabat-pejabat CA itu juga bisa pejabat CF itu juga bisa diberikan tugas untuk menjadi koordinator. Nah, namun dalam perjalanannya di tahun 2022 maka direview kembali ya, dilihat kembali sistem kekoordinasian seperti itu dengan Permenpan nomor 6 dan nomor 7, maka sistem kerja kita secara keseluruhan untuk birokrasi ini menjadi lebih agile gitu ya. Tidak lagi terkotak-kotak dalam sebuah organisasi yang fix atau yang rigid, tapi sifatnya lebih cair ya. Bahkan sistem kerja itu bisa lintas eselon 1 dan lintas organisasi ya. Nanti Bapak Ibu mau merekrut bekerja sama dengan kementerian lain, dengan pemerintah provinsi lain, itu dimungkinkan dengan adanya peraturan yang terbaru ini. Dan karena sifatnya sangat agile ya, dengan tim squad dari berbagai unsur, maka bagaimana peran kita untuk menguatkan kompetensi para ASN kita. Ya. Dan menurut saya Widya Iswara ini adalah jabatan fungsional yang sangat elit ya, karena siapapun jabatan fungsionalnya nanti juga yang mengajarkan di dalam pengembangan kompetensinya, di dalam pelatihannya, yang mengawal adalah pejabat fungsional Widya Iswara. Dan terakhir tahun 2023 awal ya, pada bulan Januari dan berlaku pada bulan Juli ini, kita tahu ada satu Permenpan ya yang memberikan sebuah perubahan yang sangat mendasar ya terkait dengan jabatan fungsional, yaitu Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, rangkaian dari peraturan-peraturan ini juga masih terus ditata Bapak Ibu, dan kita akan melihat nanti perumpunan jabatan fungsional ya, seperti tadi di Kementerian Keuangan, kemudian ada jabatan fungsional analisis kerjasama dan ketahanan pangan dan sebagainya yang baru, tapi sudah mengakomodir aturan yang baru ini. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tahu ya di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini ada beberapa ruang lingkup dan tata kelola yang telah diatur ya, dan ini memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan kinerjanya, mengembangkan potensinya, mengembangkan karirnya dengan lebih fleksibel ya dibandingkan dengan dulu sebelum peraturan ini ada. Ya, misalnya di dalam tugas dan ruang lingkup ya, ada simplifikasi ruang lingkupnya ya. Jadi tidak berbasis pada butir kegiatan tapi berbasis pada ekspektasi kinerja. Hal ini juga sangat memengaruhi ya. Kadang memang ada pro dan kontranya ya, apalagi Bapak Ibu yang rajin mengumpulkan angka kredit ya. Namun karena ini sudah menjadi sebuah kebijakan nasional,
mari kita dukung sama-sama ya bagaimana nanti Widya Iswara tetap bisa berkinerja untuk memenuhi ekspektasi kinerja dari organisasinya dan tetap menampilkan prestasi terbaiknya. Nah, kemudian terkait dengan pola karir, ini juga sekarang lebih ke fleksibel ya, lebih ke mobile, bisa melalui horizontal dan vertikal ya yang selama ini ada, tapi juga diagonal. Ya, artinya Bapak Ibu sebagai Widya Iswara tidak harus berpatok pada jabatan fungsional Widya Iswara seumur hidup. Ya. Jadi siapa tahu nanti di dalam perjalanan karirnya ini juga akan mengalami mobility ya, mobilitas ya, perpindahan yang dinamis ya, bisa diagonal, mungkin horizontal ya sesama JF dalam satu rumpun misalnya dan sebagainya. Kemudian simplifikasi ya, penyederhanaan jumlah JF tadi sudah kami sampaikan Bapak Ibu ya. Sekarang ini sedang dilihat kembali, direview kembali keberadaan JF yang ada di Republik ini. Dan informasi dari Kementerian RB, Bapak Ibu, kita pada tahun 2022 itu ada 292 JF ya, dan di tahun 2023 ini turun menjadi 278 nih ya, dengan Permenpan RB-nya turun cukup signifikan ya karena sebagian sudah tidak berlaku. Dari 290-an menjadi 270-an. Dan ini kedepannya akan terus ditata seperti itu, Bapak Ibu. Jadi JF-JF yang terlihat ada kemiripannya, ya, kemudian nanti akan dirumpunkan dan diklasifikasikan. Kemudian pengelolaan kinerja, ya, pengelolaan kinerja berdasarkan pada ekspektasi kinerja, dan sekarang ada tambahan satu. Nah, ini bocoran yang menurut saya netral untuk disampaikan, Bapak Ibu ya, bocoran dari revisi Undang-Undang ASN bahwa ke depan pengembangan kompetensi ini tidak lagi menjadi sebuah hak dari pegawai, ya, tidak lagi menjadi hak 20 jam pelajaran setiap tahun setiap pegawai, tapi menjadi kewajiban. Nah, kalau ini menjadi kewajiban, artinya bahwa individu pegawai, setiap individu pegawai itu juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensinya. Dan pengembangan kompetensi ini nanti ke depan juga akan dihitung sebagai bagian dari kinerja pejabat fungsional. Nah, kemudian kelas JF ini juga sedang dilakukan penataan, Bapak Ibu, akan dilakukan standarisasi kelasnya. Nah, untuk Widya Iswara kemarin kita baru saja ya mendapatkan kenaikan kelas ya dari 13 tertinggi menjadi 14, dan itu di beberapa instansi sangat berbeda ya, sangat berarti karena perbedaannya cukup jauh. Ya, lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, beberapa hal dalam transformasi ini tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Nah, secara lebih rinci misalnya untuk tugas JF ini didasarkan pada prinsip pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian butir kegiatan yang dulu ada di dalam setiap Permenpan RB di dalam JF itu juga sekarang sudah tidak ada lagi ya. Disesuaikan dengan penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja dari pimpinannya. Kemudian perpindahan JF tadi ya bisa antar kelompok jabatan maupun di dalam kelompok JF itu sendiri. Kemudian terkait dengan impasing, kalau ada yang baru, dan kenaikan pangkat, ini juga diberikan kalau tidak ada formasi untuk kenaikan pangkatnya itu diberikan setingkat lebih tinggi. Ini memungkinkan, tapi sejauh ini peraturannya ternyata, peraturan pelaksanaannya ya ternyata masih sulit Bapak Ibu ya, tapi mudah-mudahan ini terus ada peluang untuk ke arah sana. Nah, kemudian ini yang penting Bapak Ibu ya, untuk pengelolaan kinerja, walaupun kita pada waktu awal peraturan ini disosialisasikan, kita berseudon gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti penilaian kinerja dari pimpinan kita akan diberikan secara objektif gitu ya.
tapi ternyata tidak hanya semata-mata dinilai oleh atasan langsungnya, oleh atasannya, tapi juga ada prinsip-prinsip yang harus dilihat, dipenuhi untuk pengelolaan kinerja pejabat fungsional ini. Nah, yang pertama ini dalam rangka pengembangan kinerja, kemudian memenuhi ekspektasi pimpinan, dan ini yang paling penting Bapak Ibu, ada dialog kinerja yang intens. Nah, dialog kinerja inilah yang nanti akan menyepakati di dalam dialog itu hasil kerja kita yang akan ditargetkan, kemudian nanti akan dipantau dan akhirnya akan dinilai. Dan kita juga harus melihat kinerja organisasi Bapak Ibu untuk dapat menilai kinerja pejabat fungsionalnya. Jangan sampai nanti kinerja organisasi jelek, tapi penilaian untuk kinerja pejabat fungsionalnya menjadi tinggi, atau sebaliknya, ya kinerjanya bagus, tapi pejabat fungsionalnya dinilai jelek. Nah, itu jadi nanti juga kita perlu melihat hal ini. Nah, ini untuk angka kreditnya dan predikat kinerjanya, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketentuan peralihannya kita tahu ya, sudah lewat, bahwa 1 Juli kemarin sudah berlaku, dan kami sebagai instansi pembina jabatan fungsional untuk Widai Suara ini harus menyesuaikan dengan Permenpan RB ini paling lambat 5 tahun sejak diundangkan. Nah, saat ini pun kami sudah membuat revisinya, Bapak Ibu, masih terus kami diskusikan. Hal-hal yang paling mendasar adalah terkait dengan uji kompetensi. Mungkin ini akan berbeda ya, akan cukup berbeda dengan sebelumnya. Kemudian hal kedua juga terkait dengan pengembangan kompetensi, terutama strateginya. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kami sesuaikan dengan Permenpan yang baru ini. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat ini data dari BKN di Desember 2022, tentunya sudah berbeda ya. Saya tidak melihat yang di data Agustus 2022. Kita melihat di sini pejabat fungsional, Bapak Ibu. Pejabat fungsional ini sudah cukup mewarnai ya, hampir setengah dari 50% lebih ya dari jumlah PNS. Ya. Dan sisanya itu adalah ada di pejabat struktural dan pejabat pelaksana. Lanjut. Dan kalau kita lihat di diagram ini, sangat kentara sekali Bapak Ibu, bagaimana pejabat fungsional ini sekarang telah mendominasi jenis jabatan yang ada di ASN. Ya, mulai dari JPT, kemudian administrator dan pengawas, ada guru, dosen, dan sebagainya. Jadi lebih dari 50% pejabat fungsional ini mendominasi ASN di Republik ini. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa tantangannya setelah ada penataan JF yang dilakukan oleh Menpan RB? Banyak Bapak Ibu tantangannya ya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut ternyata tidak mudah ya. Ada beberapa hal yang harus ditata ulang ya, seperti SOTK. SOTK di sebagian instansi, mungkin malah sebagian besar sekarang ini ya, masih belum selaras dengan pengalihan jabatan. Jadi ada pejabat misalnya Widai Suara, diangkat sebagai Widai Suara, dia masih ditempatkan di unit yang bukan menyelenggarakan pelatihan. Ada yang sebagai perencana, tapi dia berada di sekretariat yang tidak menyelenggarakan perencanaan. Jadi SOTK-nya itu sendiri pun juga harus dibuat selaras dengan pengalihan jabatan ini. Nah, kemudian saat ini pun ada beberapa sebagian pejabat fungsional yang masih diberi kepercayaan, diberikan tugas. Kalau dulu kita mengenal koordinator ya di tahun 2022 kemarin, bahwa pejabat CF yang ditugaskan untuk menjadi koordinator ya, menggantikan
jabatan strukturalnya itu dia terbatas ruang lingkup pekerjaan sebagai JF-nya. Jadi lebih banyak mengerjakan tugas-tugas sebagai pejabat struktural yang saat ini secara formal sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kami sebagai instansi pembina dan saya yakin juga banyak instansi pembina yang lain sulit memperoleh data yang akurat dan aktual. Sebenarnya berapa sih jumlah JF yang menjadi pengalihan atau hasil penyetaraan dari jabatan strukturalnya secara persis, apalagi untuk jabatan fungsional yang punya penggemarnya banyak ya, seperti JF analis kebijakan misalnya. Kalau JFBI ada juga banyak perpindahan, tapi tidak sampai seperti tsunami ya di analis kebijakan. Kemudian mindset karir saat ini juga sebagian orang masih berorientasi pada jabatan struktural, Bapak Ibu. Kemudian ada disparitas kesejahteraan ya. Di kami ada beberapa JF dari eselon 3, dia kemudian menjadi JF ini tunjangannya menjadi berbeda, Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita pikirkan. Dan bahkan seperti di analis Bangkom ya, sebagai pejabat fungsional baru ya, jabatan fungsional yang baru, untuk tunjangan jabatan sampai sekarang belum ada ya. Dan saya yakin ada beberapa juga ya, beberapa yang tidak atau belum ada tunjangan fungsionalnya. Nah, ini begitu mereka berpindah ke JF, tunjangan fungsional itu hilang, sementara tunjangan strukturalnya sudah tidak ada, gitu ya. Sedangkan tunjangan fungsionalnya belum ada, ya, belum ada perpresnya. Kemudian pembinaan dan pengelolaan JF belum optimal, ya, dan itu antara lain permasalahannya. Kemudian tantangannya juga adalah peningkatan profesionalisme dan kompetensi, Bapak Ibu. Ada beberapa widaiswara yang ditugaskan dari eselon 3, eselon 4, tapi kompetensi untuk mengajar masih belum terbukti, gitu ya. Seharusnya paling tidak pengalihan atau penyetaraan jabatan itu mempertimbangkan peminatan maupun kompetensi, tapi di lapangan ternyata kondisinya berbeda. Dan kemudian ada beberapa tantangan lain, Bapak Ibu, seperti era digitalisasi, perkembangan sistem informasi, kemudian pengelolaan kinerja yang saat ini terbuka dan kompetitif ini juga perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Jabatan widaiswara itu juga menjadi jabatan yang terbuka untuk P3K, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus mulai waspada ya, harus terus meningkatkan kompetensi karena bisa saja nanti formasi yang ada di kementerian ataupun di instansi Bapak Ibu nanti diisi oleh P3K ya. Jadi ini sangat terbuka. Atau nanti diisi oleh widaiswara dari instansi lain gitu ya. Karena semuanya sangat terbuka. Dan tuntutan untuk pelayanan publik yang lebih baik itu di digemakan oleh para pengguna layanan kita ya Bapak Ibu ya, termasuk para peserta yang kita latih atau kita dampingi. Nah, bila ada pelayanan yang tidak betul sedikit saja, maka ya itu kita tahu masuk di medsos, viral dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi adalah beberapa kebijakan terkait dengan jabatan fungsional secara umum. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kebijakan ya terhadap JF Widaiswara secara khusus. Lanjut. Nah, ini jumlah sebaran per Februari 2023, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini sudah dihitung ya, masuk di dalamnya. Kalau melihat dari sisi jenjang, dan ini umum di semua jabatan fungsional, Bapak Ibu ya, bahwa untuk jenjang muda dan jenjang madya itu prosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang lainnya. Sedangkan yang paling sedikit adalah WI utama ya, ini sekitar 10%. Jumlah total widaiswara per Februari 2023 sewaktu kami mendata adalah sebesar 4.000 lebih ya, 4.275. Dari sisi gender
laki-laki lebih banyak. Kalau melihat usianya, Bapak Ibu, ini antara 41 sampai 60 ini yang paling banyak. Ya, ya mungkin karena WI Madya ini yang cukup mendominasi di samping WI muda, sehingga dari sisi usia ini 41 sampai 60 ini cukup tinggi. Nah, sedangkan di bawah 30 ya berarti ini masih CPNS, masih PNS gitu ya, masih PNS berapa tahun, ini angkanya hanya 0,7%. Ini bisa dipahami Bapak Ibu karena mungkin kalau dulu rekrutmennya Widya Iswara itu ada pada usia pertengahan mereka menjadi pegawai, tapi dari saat ini dari CPNS sudah diminta untuk memutuskan formasinya itu sebagai formasi Widya Iswara. Nah, terkait pendidikan, Bapak Ibu, karena dari awal memang sudah S2 untuk Widya Iswara, maka semuanya sudah S2. Pada saat penyetaraan jabatan di tahun 2021 itu, Bapak Ibu, masih ada Widya Iswara yang memiliki pendidikan S1. Ya, tapi kami sudah memberikan waktu ya 3 tahun setelah kebijakan itu, maka semuanya harus S2. Apabila belum, maka harus diberhentikan. Nah, seperti Dilan sendiri, kami juga memberhentikan Widya Iswara yang tidak menggunakan kesempatan untuk memenuhi kualifikasi pendidikan itu selama masa transisi. Lanjut. Nah, kemudian ini jumlah sebarannya, Bapak Ibu, mudah-mudahan untuk per Agustus ini malah ya sesuai dengan apa yang sekarang ada di kementerian maupun di BPSDM Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengecek ya, apabila nanti ada perubahan nanti bisa diinformasikan kepada kami. Nah, jumlah ini atau data-data Widya Iswara ini kami peroleh dari data SIWI. Ya, SIWI itu kepanjangan dari Sistem Informasi Widya Iswara Indonesia, dan diupdate terus oleh para PIC dari kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, mudah-mudahan di kementerian, instansi Bapak Ibu itu sudah melakukan update per bulannya dengan akurat. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat tantangan yang tadi kita lihat di awal gitu ya, adanya kondisi VUCA sekarang ini pun, kemudian arah kebijakan pembangunan nasional, adanya transformasi birokrasi dan perubahan paradigma yang saat ini kita tahu bersama ya Bapak Ibu ya, yang utama adalah perubahan dari paradigma training ya, semuanya bersumber pada satu orang atau satu narasumber yang pakar di bidangnya, tapi sekarang kita lebih pada paradigma ke learning, ya, di mana semua orang bisa menjadi narasumber, semua orang bisa berbagi untuk memberikan materi. Perubahan gaya belajar, kemudian konsep 10, 20, 70, ya, di mana 70 itu untuk lebih pada assignment, ya, lebih kepada social learning 20-nya, dan pembelajaran klasikal itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembelajaran yang lain. ASN Korpu, nah ini juga salah satu yang bisa atau boleh kami bocorkan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk RUU ASN yang baru nanti ini lebih menguatkan pada ASN Korpu atau yang dalam undang-undang kita disebut dengan pembelajaran terintegrasi. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu juga mempunyai peran yang berbeda dibandingkan peran saat ini. Ya, sekarang pun sudah mulai berubah ya Bapak Ibu ya. Peran tidak hanya sebagai pengajar yang berdiri di depan kelas, tapi juga sebagai pengawal yang ikut memandu ya pengembangan kompetensi para pegawai di tempat kerjanya masing-masing. Nah, untuk itu memang perlu reskilling dan upskilling. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebagai Widya Iswara, Bapak Ibu tidak boleh hanya duduk diam dan melihat perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Saat ini apalagi ini tahun-tahun politik ya, tahun depan ini tinggal tidak ada setahun lagi Bapak Ibu ya, tinggal berapa bulan nanti kita sudah akan berganti
kepemerintahan, maka segala kebijakan ini bisa saja mengalami perubahan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Wida Iswara perlu melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah mindset kita sebagai Wida Iswara pembelajar. Wida Iswara yang terus-menerus belajar hal baru, menerima perubahan, dan bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, saat ini Permenpan 42 tahun 2021 masih berlaku. Yang dicabut adalah butir kegiatan, kemudian tim penilai angka kredit, ya. Kemudian ada beberapa hal lagi ya yang dicabut. Namun untuk tugas Wida Iswara ya, bahwa Wida Iswara itu sebagai ASN yang diberikan tugas untuk mengembangkan kompetensi ya, itu masih berlaku. Namun di dalam ruang lingkup kegiatannya kami harus menyesuaikan dengan perubahan Permenpan yang baru tersebut. Nah, sehingga ini yang kami konsepkan Bapak Ibu. Jadi dari 3 unsur kegiatan, yaitu pelatihan pengembangan pelatihan, kemudian penjaminan mutu pelatihan, serta ada 8 subunsur kegiatan, maka kami uraikan kembali, ini konsep kami ya Bapak Ibu, belum diundangkan, untuk mengurai ya tugas jabatan Wida Iswara ini di dalam ruang lingkupnya. Ya, yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengembangan model pembelajaran, kemudian evaluasi, pembelajaran di tempat kerja, penjaminan mutu program, evaluasi penjaminan mutu, dan penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Nah, 8 ruang lingkup inilah yang mudah-mudahan dapat menjadi acuan bagi para pimpinan Bapak Ibu ya untuk memberikan penugasan kepada Bapak Ibu. Pekerjaan atau tugas Bapak Ibu ini bisa diambil dari ruang lingkup ini. Nah, namun tetap saja kita juga mengakomodir tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan Bapak Ibu. Nah, dalam diskusi kami sedang memperhitungkan berapa banyak tugas seorang Wida Iswara di dalam ruang lingkupnya, berapa persen ya, dan berapa persen nanti yang berupa tugas tambahan gitu ya, yang tidak ada di dalam ruang lingkup ini. Misalnya nih ibaratnya ya Bapak Ibu ya, seorang Wida Iswara melaksanakan perencanaan dan sebagainya sampai ke 8 itu sekitar 80%. Nah, kemudian 20% sisanya misalnya boleh diminta pimpinannya bantu-bantu misalnya mengetikkan gitu. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sedang mendiskusikan persentase itu. Ya, antara 80, 20, 75, 25. Nah, ini masih kami bahas Bapak Ibu. Dan selain itu tadi merujuk pada rancangan ya, rancangan revisi Undang-Undang ASN, maka kami juga akan mewajibkan Wida Iswara untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan kompetensinya. Jadi ada porsi Wida Iswara tersebut diberikan kewajiban untuk pengembangan kompetensi Wida Iswara yang bersangkutan. Lanjut. Nah, kemudian itu Bapak Ibu tugas fungsinya. Nah, saat ini kompetensi Widya Iswara telah ditetapkan standarnya, yaitu dengan Kemenpan RB nomor SKJ 1 tahun 2023. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi Kemenpan ini mengubah perkalan, ya nomornya saya lupa, yaitu saya kasih titik-titik ya, tapi 2016 Bapak Ibu, terkait dengan kompetensi teknis Wida Iswara. Ya, kalau dulu kita mengenal 5 ya, mulai dari perencanaan sampai substantif. Jadi substantifnya juga kita perhitungkan, tapi sekarang inilah ada 5 kompetensi teknis, kemudian 8 kompetensi manajerial dan 1 perekat bangsa. Dan kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh, silakan nanti dilihat di Kemenpan RB nomor SKJ 1. Dan Bapak Ibu harus menuju ke arah sana ya.
untuk mengembangkan kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokulturalnya. Nah, karena nanti ke depan juga kami telah menyiapkan ini perangkatnya Bapak Ibu ya, ini ternyata cukup lama prosesnya, yaitu dengan skema sertifikasi kompetensi Widya Iswara. Jadi itu sedang kami bahas sampai sekarang ini. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, tugas instansi juga mengalami perubahan. Ya, kalau dulu awalnya ini ya di PP 11 2017 ini ada 18 butir dan dengan adanya PP perubahan ada tambahan 1 butir ya, jadi menjadi 19 butir. Namun ini yang dicetak tebal ini merupakan tugas-tugas yang saat ini menjadi perhatian Menpan, menjadikan perhatian bagi Menpan untuk mendorong instansi pembina lebih berperan di dalam pengembangan kompetensi JF yang dibinanya. Jadi bagaimana mengembangkan kurikulum pelatihan, menyelenggarakan, kemudian menganalisis kebutuhannya maupun melakukan akreditasinya. Lanjut. Nah, ini peran yang lebih difokuskan nanti Bapak Ibu. Kami misalnya di instansi pembina JF Widya Iswara, maka kami harus mencari cara-cara dan strategi untuk pengembangan kompetensi Widya Iswara, Bapak Ibu. Jadi kami menyusun kontennya, strateginya, dan programnya. Termasuk saat ini yang kami lakukan, Bapak Ibu. Jadi kami ingin mencetak Widya Iswara ya dengan TOT ini yang nantinya mampu untuk mendeliver kembali ya kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu pelajari di dalam TOT ini kembali ke instansi masing-masing. Ya. Jadi nanti kami harapkan Bapak Ibu sebagai pionir untuk mentransfer substansi dari ilmu-ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini tidak harus dalam sebuah pelatihan atau program yang terstruktur, tapi nanti strateginya bisa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, gitu ya. Untuk itu, pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan ya, sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Nah, artinya Bapak Ibu dengan kemampuan keahlian yang saat ini dimiliki ya, itu bisa lebih dipertajam, diperdalam lagi untuk kemudian lebih dikembangkan kompetensi di bidang tersebut ya. Misalnya Widya Iswara di bidang pertanian, menyukai terkait dengan hama penyakit ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa memperdalam ya, mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan di fokus hama penyakit tadi. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini jenjang karir JF Widya Iswara ya, yang dulunya ini mulai dari calon WI ya dengan formasi yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan uji kompetensi, kemudian dia naik menjadi ahli pertama. Kalau dulu kita harus mendapatkan PAK ya, penetapan angka kredit, sekarang kita melihat SKP-nya. Kemudian naik ke ahli muda. Kalau dulu kita harus melihat ada unsur pengembangan profesi ya, harus ada penulisan karya tulis ilmiah gitu ya, dan kemudian juga artikel jurnal misalnya ya, untuk naik ke jenjang di atasnya. Kemudian untuk ahli madya ini lebih banyak lagi Bapak Ibu persyaratannya ya untuk menjadi ahli utama. Ya selain pengembangan profesi ya Pangprof KTI yang sekarang menjadi SKP ini juga harus menyusun untuk orasi, ujian tertutup, publikasi jurnal dan sebagainya. Nah, untuk Widya Iswara ahli utama, ini Widya Iswara harus melakukan orasi ilmiah dalam 1 tahun pengangkatannya di Widya Iswara ahli utama. Lanjut. Nah, ini isu-isu strategis, Bapak Ibu, tadi sudah saya singgung juga. Jadi ada beberapa hal ya dengan keberadaan Widya Iswara ini. Ada P3K yang juga nanti akan dapat menduduki jabatan fungsional Widya Iswara. Kemudian tantangan lingkungan strategis, pengembangan karir ya. Kemudian dari sisi kuantitas maupun kualitas ini belum memadai Bapak Ibu ya, apalagi mengingat ada beberapa pengalihan dari
penyetaraan jabatan struktural. Kemudian distribusi jenjangnya juga kalau menurut Menpan ada piramida itu, jadi kita masih belum merata. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir, yaitu strategi pengembangan kompetensinya. Lanjut. Nah, ini sering di mana-mana Bapak Kepala LAN menyampaikan bahwa saat ini paradigmanya adalah ASN Indonesia berhak mendapatkan proses pembelajaran terbaik dari sumber terbaik. Nah, untuk itu Bapak Ibu di era yang serba terbuka, kemudian penggunaan sistem informasi yang semakin cepat, semakin luas, ya, Widya Iswara bukan menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Sekarang ada beberapa peran ya yang harus kita perluas ya. Kalau awalnya hanya menjadi sumber pembelajaran, tapi sekarang harus berkolaborasi dengan sumber pembelajaran yang lain. Ya, kadang bisa menjadi pakar, coach, mentor, juga narasumber, penguji. Ya, kemudian bahkan nanti ke depan kita harus berkolaborasi secara lebih luas lagi ya dalam sebuah jejaring kerja keahlian, kepakaran, ya, baik dalam negeri, luar negeri maupun dari para praktisi. Lanjut. Nah, kemudian ini juga multi peran Widya Iswara dalam pembelajaran Bapak Ibu, dari awalnya hanya fasilitator, tapi kemudian sebagai coach dan juga sebagai mitra belajar. Lanjut. Di dalam pembelajaran e-learning juga Bapak Ibu juga ada peran Widya Iswara di sana. Lanjut. Peran sebagai fasilitator ya, kemudian sebagai desainer, Bapak Ibu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat video, infografis, dan sebagainya. Nah, saat ini kita mengarahkan untuk menjadi konten kurator, Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyeleksi bahan, ya, tidak perlu menciptakan bahan itu sendiri, tapi menyeleksi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian mengkombinasikannya, mengagregatnya, kemudian mengkontekstualisasi dengan lingkungan atau program pengembangan kompetensi yang kita buat dan meningkatkannya. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa kebijakan yang saat ini sudah dikeluarkan oleh LAN, ya, antara lain untuk penataan seleksi uji kom, kemudian peran WI di tempat kerja, terkait dengan teaching klinik dan learning cell ini juga nanti kami akan sampaikan di akhir dari presentasi ini. Kemudian crowd-based learning dan community of practice sudah ada juga, management talent pool, dan penguatan literasi digital ini juga sudah ada. Lanjut. Nah, ini beberapa peraturan LAN yang tadi isinya, kontennya itu sudah kami sebutkan sebelumnya, ya. Jadi di Perlan nomor 7 tentang pelatihan fungsional, ini ada penguatan literasi digital di dalam pelatihan yang sifatnya wajib untuk WI, Bapak Ibu. Kemudian penguatan peran WI dalam pembelajaran tempat kerja, ini yang banyak belum dilaksanakan, Bapak Ibu, ya. LAN telah mengeluarkan peraturan ini pada tahun 2021. Widya Iswara memungkinkan untuk melakukan pengembangan kompetensi, ya, membuat program-program pembelajaran di tempat kerja ASN. Jadi ASN tidak perlu datang ke lembaga pelatihan untuk belajar, tapi mereka bisa mengembangkan kompetensinya dengan adanya acuan di Perlan nomor 8 ini. Dan di dalam pengembangan kompetensi di tempat kerja ini, Widya Iswara dapat berperan sebagai macam-macam, ya, sebagai coaching, sebagai mentor juga bisa, sebagai coach, kemudian sebagai fasilitator, mitra belajar, dan sebagainya. Jadi ada peran di setiap tahapan, ya, baik saat perumusan misalnya rencana program pembelajarannya maupun pada saat evaluasinya, WI dapat diperankan di situ. Nah, kemudian terkait dengan crowd-based learning, ini juga sudah ada dasar hukumnya, Bapak Ibu, tahun 2020. Kemudian penguatan organisasi profesi WI, ya Bapak Ibu, ya, dengan keputusan Kepala LAN untuk API-nya. Lanjut.
Nah, ini kami menekankan di evolusi dari pekerja Bapak Ibu. Saat ini kita tahu bersama bahwa ada perubahan yang sangat signifikan ya dari cara kita bekerja, cara kita belajar, maupun cara kita berinteraksi dengan rekan kerja kita. Ya, kita menggunakan alat apapun, ya, device apapun untuk belajar juga seperti itu. Kemudian kita berbagi informasi. Ya. Sekarang Wida Iswara tidak boleh menyimpan bahan-bahan materi pembelajarannya sendiri, ya, harus berbagi informasi dan sama-sama mengembangkan materi pembelajaran itu bareng-bareng, ya, sehingga semakin kaya nantinya. Bergantung pada teknologi secara kolaboratif, ya, Bapak Ibu nanti juga bisa mengembangkan, satu ada di Aceh, satu ada di Medan, satu ada di Papua, tapi bersama-sama mengembangkan sebuah program, gitu ya. Bekerjanya juga bisa dengan menggunakan teknologi secara kolaboratif. Fokus pada adaptive learning, ya, learning pembelajaran secara adaptif dan pembelajaran yang sifatnya lebih demokratis. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kebijakan sudah sering kami sampaikan, ya Bapak Ibu, ya, bahwa untuk pelatihan fungsional ini masih kami wajibkan untuk pengangkatan pertama. Nah, untuk itu kami butuh Bapak Ibu Wida Iswara untuk ikut mengawal, ya, supaya kewajiban ini bisa kita gugurkan bersama-sama dengan penyelenggaraan pelatihan yang semakin luas. Nah, kemudian untuk pelatihan pengembangannya yang sifatnya untuk mengembangkan, ini sekarang tidak wajib lagi sifatnya, ya, tapi sifatnya adalah opsional. Dan pelatihan ini Bapak Ibu bisa dapatkan dari sumber manapun, gitu ya. Tapi kita mencari yang sifatnya mengubah atau mengganti skill yang saat ini kita miliki, atau meningkatkan skill yang saat ini kita miliki. Dan kemudian pelatihan future skill, ya, skill-skill yang kita perlu miliki untuk mengantisipasi masa depan. Dan tentunya publikasi ilmiah ini masih tetap kita harapkan Bapak Ibu berpikir, kemudian menuliskan ide-ide, kemudian menuliskan hasil penelitiannya, ya, ke dalam sebuah jurnal yang nantinya akan bisa menjadi legasi Bapak Ibu apabila sudah tidak menduduki jabatan Wida Iswara lagi. Kemudian COP, ya, COP yang dulunya kami lakukan secara luas, Bapak Ibu, ya, sekarang ini kami coba untuk lakukan perkecil, ya, sehingga sasarannya akan lebih mengena. Yang telah kami lakukan saat ini adalah community of practice, tapi khusus untuk segmen PKN tingkat 2, yaitu dengan pembentukan pool WI nasional. Ya. Pengajar PKN tingkat 2. Jadi ada program sit-in-nya juga, ya, di Pusdiklatlan di Kecempongan itu juga WI dari instansi luar, ya, mereka melakukan sit-in. Kemudian pool WI ini juga hampir setiap bulan atau 2 bulan kami lakukan webinar, ya, dengan mengundang narasumber dari luar. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini beberapa soft skill yang sekarang ini sedang kami buat juga. Sebagian Bapak Ibu juga terlibat, ya, seperti personal branding. Ini kami minta Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan di dalam penguatan pelatihan ini. Kemudian collaborative learning, ya, digital skill juga, ya, bagaimana membangun bahan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi, dan kita juga harus bisa membuat Wida Iswara lain untuk memiliki skill yang sama dengan yang kita miliki. Nah, itulah manfaatnya TOT. Kemudian ada beberapa materi, ya, seperti storytelling, design thinking. Ini juga kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa belajar dan kemudian menularkan ke Wida Iswara lain ataupun ke peserta pelatihan lain. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tanggung jawab untuk pengembangan kompetensinya Bapak Ibu. Kami mengharapkan tidak hanya kami saja yang berperan untuk meningkatkan kompetensi Wida Iswara, tapi juga kementerian, lembaga maupun BPSDM provinsi.
Di tingkat nasional, nanti kami akan mengembangkan strategi serta kebijakannya. Namun apabila harus mengakomodir seluruh Widya Iswara yang ribuan tadi, 4.000-an tadi, kami tentunya juga memiliki resource atau sumber daya terbatas. Nah, untuk itu, untuk kementerian, lembaga, dan BPSDM provinsi, daerah, kami juga berharap bisa memiliki peran untuk mengembangkan kompetensi Widya Iswara. Lanjut. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, jadi ke depan dan saat ini pun sedang masih berproses, kami mengembangkan skema sertifikasi untuk Widya Iswara. Dan ini belum selesai, kami masih penyusunan materi uji kompetensi Bapak Ibu. Setelah materi uji MUK ini selesai kami laksanakan, nanti akan dilakukan full assessment dari BNSP untuk kemudian bisa kami terapkan untuk Widya Iswara. Lanjut. Nah, kemudian ini yang tadi beberapa hal yang kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi saat ini pelayanan kami bisa kami lakukan melalui sistem informasi Widya Iswara, SIWI. Di sini ada database-nya, jadi kami bisa memantau pergerakan jumlah Widya Iswara, tapi baru itu Bapak Ibu yang kami peroleh. Kami sebetulnya ingin lebih dalam lagi menggali kepakaran Bapak Ibu, ya, tapi sejauh ini memang kami belum punya resource untuk memetakan seluruh Widya Iswara dengan kepakarannya masing-masing. Ya, jadi baru sifatnya yang gender gitu ya, kemudian jumlah per KL, kemudian dari sisi usia, tapi dari sisi kepakaran ini kami belum punya informasinya. Kemudian untuk Dupak, awalnya kami memang menggunakan Siwi, tapi sekarang sudah discontinued produknya ya Bapak Ibu ya, sudah kita tidak lakukan lagi. Publikasi dan pendaftaran juga kami gunakan Siwi. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya kami ingin Bapak Ibu berpartisipasi dalam menulis untuk Widya Iswara jurnal Bapak Ibu. Bisa diklik untuk alamat yang baru ya, karena yang alamat lama ini beberapa waktu yang lalu dihack ya Bapak Ibu ya, diretas, ada link judi online-nya di situ ya, sehingga kami tutup dan kami memiliki alamat baru, dan edisi pertama sudah terbit. Saat ini kami sedang proses untuk edisi kedua. Ya, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisi, karena ini adalah wadah untuk Bapak Ibu bisa mencurahkan ide gagasan maupun hasil penelitiannya di dalam sebuah forum yang ilmiah ya, forum tertulis. Lanjut. Oh ya, dan saat ini sedang mengajukan akreditasi SINTA Bapak Ibu di Kemdikbudristek. Nah, ini lanjut ya. Ini adalah Rumah Cerdas Widya Iswara Bapak Ibu. Ini sebuah platform yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mengirim maupun mengunduh sendiri ya. Ada banyak yang harus kami perbaiki Bapak Ibu ya untuk platform ini. Dan saat ini kami memang belum mampu untuk mengoptimalkan platform ini. Ya, kami mewajibkan Bapak Ibu yang melakukan orasi ilmiah untuk mengupload bahan-bahan orasinya di sini. Ada yang video-video juga, hasil dari pelatihan-pelatihan itu kami upload juga di sini. Nah, namun untuk pemanfaatannya, karena kadang aksesnya juga kurang reliable, maka memang belum maksimal Bapak Ibu. Nah, ini kami masih berdiskusi kemarin ya, baru kemarin dengan Pusdatin kami Bapak Ibu untuk memperbaiki tampilan maupun konten yang ada di dalam platform ini. Lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah ini terakhir Bapak Ibu. Jadi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Deputi, Pak Taufik, pembentukan learning cell. Nah, learning cell ini adalah seperti kelompok belajar Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat yang di sel pertama ya, di sel pertama ada learning cell 1, ini ada warna merah Bapak Ibu. Nah, di dalam learning cell ini harus ada Widya Iswara yang menjadi semacam koordinator, tapi dia memiliki kepakaran yang
yang spesifik gitu ya. Jadi di dalam learning cell 1 ini misalnya Wida Iswara warna merah, dia pakar di bidang, misalnya kalau di Kementerian Pertanian tadi ya sudah saya beri gambaran, dia pakar di bidang hama penyakit. Nah, dia memimpin diskusi di learning cell nomor 1 ini, ya, sedangkan WI nomor 2 dan nomor 3 adalah anggotanya. Jadi dia yang leading, dia yang sharing informasi, dia yang lebih banyak memberi input, ya, memberi pengetahuan kepada WI nomor 2 dan nomor 3. Nah, namun di learning cell nomor 3, topiknya misalnya bukan lagi tentang hama penyakit, tapi tentang bagaimana penanaman padi untuk menghasilkan padi dengan rekayasa genetika yang bagus misalnya. Nah, dalam hal ini WI nomor 1 tadi yang berwarna merah, beliau bukan pakar, tapi di dalam learning cell nomor 3 ini yang menjadi pakar dalam hal ini adalah WI nomor 1 yang berwarna putih. Nah, WI yang berwarna merah dia menjadi anggota, nomor 2 dan 3 ini adalah anggota. Artinya yang nomor 1 dia menjadi sumber belajar bagi WI lainnya. Nah, dengan adanya learning cell seperti itu, maka nantinya no one left behind, gitu ya. Tidak ada Wida Iswara yang tertinggal. Semuanya belajar satu sama lain, pasti punya kepakaran Bapak Ibu. Nah, kalau belum, ya gimana? Ya, harus kita mencari kepakaran peminatan yang kita kuasai. Nah, kalau di dalam keputusan LAN ya, LAN yang mendasari TOT saat ini sudah ada juga tentang learning cell-nya Bapak Ibu. Minimal yang diatur adalah jumlah minimalnya. Jumlah minimalnya 3 Bapak Ibu. Nah, kalau jumlah minimal 3 berarti Bapak Ibu bisa 4, 5, ya mungkin 6. Kalau menurut saya 6 itu sudah sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Sehingga diskusi Bapak Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa aturan yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai acuan. Lanjut. Acuannya ya bahwa learning cell ini adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mengapa kami membuat learning cell seperti ini? Karena Bapak Ibu, kenyataannya pelatihan yang kami selenggarakan ini adalah pelatihan yang sifatnya terbatas. Tidak semua Wida Iswara punya akses untuk mengikuti pelatihan ini. Seperti sekarang yang Bapak Ibu ikuti. TOT pelatihan ini hanya sebagian kecil dari Wida Iswara di instansi Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti setelah selesai TOT ini, kami berharap Bapak Ibu menjadi membuka ya learning cell dengan Bapak Ibu sebagai koordinatornya di dalam sel. Misalnya Bapak Ibu nanti peminatan di agenda yang pertama di situ ada misalnya tentang personal branding. Nah, Bapak Ibu dalami sampai Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu pakar di dalam personal branding, ya, memahami tentang personal branding. Kemudian Bapak Ibu sharing dengan teman-teman WI yang lain. Dan kepakaran itu nanti akan bisa meluas ke dan share ya sharing untuk Wida Iswara yang lain. Nah, tahapannya ini ada beberapa tahapannya Bapak Ibu ya, ini nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi secara sekilas nanti harus menentukan gagasan utama mana ya. Tadi kalau hama penyakit ya di learning cell itu ngomongnya pokoknya harus hama penyakit ya. Kalau nanti mau bicara tentang tanaman perkebunan ya itu nanti di sel yang lain gitu. Kemudian semuanya ini harus aktif Bapak Ibu ya. WI yang utama tadi yang menjadi koordinator dia menjadi sumber pembelajarannya, namun yang lain juga harus mencoba untuk mencari sumber-sumber pembelajaran baik dari internet maupun dari yang lain, gitu ya. Dan sehingga ada tidak hanya satu arah nanti yang koordinator saja yang bicara, tapi ada semacam keseimbangan pada saat diskusinya, gitu ya, komunikasi yang sifatnya akademis. Lanjut. Dan harapannya nanti Bapak Ibu itu akan membuahkan ide-ide baru, gagasan baru ya. Kalau Wida Iswara sering berdiskusi seperti itu, nanti akan bisa
mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Ya, ini tahap persiapannya ya. Ada beberapa hal. Lanjut. Kemudian ini tahap pelaksanaannya ya. Setelah tema ditentukan, maka bagaimana peran dari masing-masing anggota ya, harus aktif, ada menggali informasi, mencari referensi dan sebagainya. Kemudian ada bentuk-bentuk seperti video atau buku ya. Kemudian di dalam pelaksanaan ini maka anggota kelompok ini menyampaikan pertanyaan. Nah, lanjut. Nah, ini terakhir adalah evaluasinya. Maka di dalam diskusi yang tadi dilaksanakan di dalam learning cell itu harus didokumentasikan, Bapak Ibu. Apa lesson learn yang didapatkan oleh masing-masing anggota. Kemudian kalau memungkinkan ya, kami belum mempunyai platform untuk aplikasinya Bapak Ibu ya, tapi kalau memungkinkan itu akan dibuat dalam bentuk digital dan dokumentasi itulah nanti yang bisa kita share secara lebih luas di tataran provinsi maupun di tataran nasional. Lanjut, dan nampaknya ini sudah terakhir ini Bapak Ibu ya. Organisasi profesi. Nah, hari ini Bapak Ibu 3 hari ke depan ya, API ini akan melakukan kongres, kemudian merayakan ulang tahunnya yang ketiga untuk API, kemudian merayakan Hari Widaiswara Nasional yang ke-23 kalau API-nya ulang tahun yang ketiga, dan juga akan melakukan kongres untuk memilih para pengurus di tingkat DPP ya, Dewan Pengurus Pusat. Nah, kami sangat merekomendasikan, mudah-mudahan seluruh media suara yang ada di sini telah menjadi anggota API. Ya, kami sangat merekomendasikan bahwa Bapak Ibu memiliki kontribusi untuk menghidupkan organisasi profesi ini. Dalam perjalanannya kami sangat sering dibantu dan berkoordinasi bekerja sama dengan API, dan dalam hal ini DPP ya, karena kami tidak bisa menjangkau seluruh peserta di DPK ya, Dewan Pengurus Kompartemen ataupun provinsi. Kami bekerja sama dengan erat dengan API di tingkat pusat, dan harapan kami semua Bapak Ibu juga memiliki kontribusi untuk menghidupkan, untuk memajukan API dengan seluruh tugas dan fungsinya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, ini cukup menyita waktu Bapak Ibu, dan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Siti kalau ada pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Demikian Mbak Siti, saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ervi, Bu Kapus atas penyampaian materinya. Ini sangat komplit ya Bapak Ibu, holistik sekali. Tetapi barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang hendak disampaikan. Wah, sudah banyak nih Bu sepertinya. Baik, kami buka di termin pertama 3 orang dulu ya Bapak Ibu ya. Izin Pak Krisna dari Lampung mungkin Bapak silakan. Ya, makasih Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ervi, Bu Kapus. Saya cuma saran aja Bu. Mungkin bisa nanti dikirim ulang lagi, mempertegas tugas dan fungsi WI. Terutama mungkin di tempat kawan-kawan yang lain juga, kepala badannya juga baru juga mungkin. Ditambah juga dengan kabitnya baru juga. Saya rasa mungkin nggak memahami tentang ini. Jadi mungkin bisa dipertegas lagi Bu, ada surat lagi tentang Permen 42 nomor 21 ini tentang jabatan fungsional Widaiswara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang sertifikasi kompetensi WI ini Bu. Sertifikasi kompetensi WI ini rencananya berlaku kapan ya Bu? Dan itu apakah sertifikasi kompetensi WI ini untuk semua jenjang atau ada pada jenjang-jenjang tertentu aja? Mungkin itu Bu Ervi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Krisna. Selanjutnya mungkin kami tampung dulu. Silahkan selanjutnya Bapak Ardiles dari NTB ya, maaf Pak. Terima kasih. Bengkulu. Silakan Pak. Bengkulu ya Pak ya. Silakan Baik, Pak. terima kasih Bu Siti. Bu Kapus, satu yang menjadi pertanyaan kami, khususnya di Bengkulu. Sampai hari ini, kami belum terkait angka kredit. Kami belum satu kata, siapa yang menandatangani penetapan angka kredit konversi. Karena begitu kami tanyakan ke BKD, oleh BKD menjawab belum ada petunjuk resmi dari BKN ataupun LAN yang menyatakan bahwa yang menandatangani pak konversi itu adalah Sekda atau siapa. Sedangkan di dalam Permenpan nomor Permenpan nomor 1 menyebutkan bahwa berkaitan dengan pak konversi dan integrasi dengan SKP itu adalah pejabat penilai. Nah, kami masih belum satu kata, Bu. Kami mohon bantuan, ada surat tertulis dari Puspin DF yang menyatakan bahwa yang berwenang menandatangani pak konversi, kemudian penetapan usulan konversi SKP menjadi PAK dari pejabat penilai kepada tim penilai itu siapa-siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardiles. Kami tampung dulu. Satu lagi Bapak Ibu ya untuk di sesi pertama. Mungkin dari NTB. izin Pak, ini tadi Bu Prapti lebih dulu Bapak ya. Untuk, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Siti. Terima kasih Bu Ervi atas kesempatannya Bu. Izin saya Prati dari Kemenkes Bu. Hanya ingin konfirmasi Bu terkait pelaksanaan pelatihan untuk menjadikan persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan dan pelatihan bagi WI untuk yang pengangkatan pertama. Tadi di slide sudah ada ya Bu ya. Nah hal ini Ibu mohon izin, memang sebelumnya kami di Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan Ibu untuk setiap kenaikan jenjang jabatan. Namun terkait dengan Permenpan yang baru, kemudian pelatihan penjenjangan sudah ditiadakan, namun ada hanya untuk yang pengangkatan pertama. Namun sejak terbitnya Permenpan nomor 1 itu kami hilangkan sama sekali Bu. Jadi sudah tidak lagi karena memang di persyaratannya adalah hanya untuk kenaikan jenjang itu hanya cukup UKOM gitu ya Bu. Jadi hal tersebut tuh kami sudah ditiadakan sejak 2023 gitu Bu. Itu yang pertama. Dan apakah yang dilaksanakan di WI ini karena alasannya Ibu karena kualifikasi pendidikan yang heterogen ya Bu ya. Kalau kami di Kementerian Kesehatan kan karena rata-rata itu di setiap jabatan fungsional kualifikasinya homogen gitu. Apakah itu justifikasinya sehingga di WI masih tetap harus ada pelatihan itu gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu, ternyata selama ini rupanya kami sudah pernah melakukan learning cell ya Bu, tetapi memang kita tidak tahu kalau itu namanya learning cell dan sifatnya lebih non formal Bu. Misalnya contoh teman-teman, oh ya Mbak, yuk kita diskusi yuk cara bagaimana menyusun soal yang baik gitu. Bagaimana? Jadi pernah itu kami lakukan Bu hanya beberapa WI, tetapi memang benar Bu tidak ada evaluasinya. Tapi untuk yang bagaimana learning outcome-nya mereka menyampaikan, oh ya lebih enak seperti ini gitu. Kemudian satu hal lagi pada saat penyusunan kurikulum Bu, penyusunan kurikulum kami WI di BBPK juga seringkali diminta oleh unit lain dan unit program untuk menyusun. Jadi kami juga mengadakan sharing session kepada teman-teman yang belum terpapar dan itu memang benar sekali Bu, manfaatnya sangat besar. Ternyata kami baru tahu, oh ternyata ini merupakan learning cell tetapi tidak terstruktur dan mungkin ini nanti akan kami kembangkan lagi menjadi lebih terstruktur seperti yang Ibu sampaikan. Demikian Ibu Ervi, terima kasih Mbak Siti.
Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, kita respon dulu ya untuk 3 orang penanya di sesi pertama ini. Baik, Bu Kapus, izin walaupun ini 3 orang penanya, tetapi pertanyaannya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin silakan Bu Kapus, mohon direspon. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Siti. Terima kasih Bapak Ibu yang walaupun ini siang-siang panas dan harusnya mengantuk begini, tapi ternyata respon Bapak Ibu luar biasa ya, sangat bagus sekali dan antusiasmenya juga terlihat di layar Bapak Ibu semuanya. Saya berusaha menjawab cepat ya supaya nanti ada kesempatan untuk termin yang kedua, tapi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Yang pertama Pak Krisna, betul Bapak, memang Permen-Pan RB ini harusnya dipahami oleh seluruh pimpinan, ya Bapak Ibu ya. Pimpinan terutama yang mengepalai ada JF-JF di bawahnya. Kalau untuk JFWI ini masih mending Pak Krisna ya, sebagian besar pimpinan tahu ya, JFWI itu tugasnya mengajar lah, paling nggak ada tugas mengajar gitu ya. Walaupun sebetulnya ada tugas-tugas lain selain mengajar Bapak Ibu ya, tadi memberikan pendampingan, memberikan pendampingan di tempat kerja. Itu juga menjadi salah satu tugas WI yang kita perluas ruang lingkupnya. Dan untuk mungkin ya kalau ada semacam rapat koordinasi dari kami, mungkin kami bisa lakukan itu Pak Krisna. Jadi kami mengundang Kepala BPSDM dan menyampaikan terutama untuk Kepala BPSDM yang baru ya, ada juga nih Bapak Ibu Kepala BPSDM yang sama sekali tidak tahu tugas-tugas WI itu seperti apa dan memberikan tugas yang lain selain dari yang ruang lingkup di kewiian. Demikian juga dengan JF yang lain, ada statistisi misalnya, ada perencana, ada misalnya PSM itu penggerak swadaya masyarakat. Nah ini kan atasannya harus tahu nih pejabat fungsional yang ada di bawahnya nih tugasnya di dalam lingkup pekerjaannya itu seperti apa ya. Jadi jangan hanya diminta untuk mengetik saja, padahal mungkin ada hal-hal lain yang spesifik yang perlu dilakukan. Baik, terima kasih Pak Krisna. Nanti kami akan bahas di tim kami untuk implementasinya. Kemudian yang kedua, sertifikasi kompetensi. Betul, kami sedang menggodok sekarang dan moga-moga tahun depan sudah mulai kita lakukan. Tapi untuk tahap awal ini mungkin sifatnya tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Ini diwajibkannya terutama untuk Bapak Ibu yang akan naik ke jenjang atasnya. Kalau untuk sertifikasi Wideiswara yang di jenjang saat ini, tahap-tahap awal kami tidak akan mewajibkan. Jadi nanti akan yang melakukan bukan oleh kami Bapak Ibu tapi oleh LSP ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Milik LAN, di mana para asesornya itu juga sudah tersertifikasi. Sebagai tahap awal kami juga telah melakukan pelatihan untuk asesor, namun untuk uji coba seperti yang tadi kami sampaikan, MUK-nya, materi uji kompetensinya itu belum kami laksanakan, kami masih dalam proses penyusunan. Jadi sabar ya Pak Krisna, nanti mudah-mudahan kalau sudah ada, nanti Bapak Ibu yang ingin mempunyai sertifikasi ini sehingga bisa diakui di luar negeri misalnya, wah Bapak Ibu punya sertifikat untuk mengajar, menjadi coach dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi. Kemudian Pak Ardiles dari Bengkulu ya Bapak Ibu ya, angka kredit siapa yang tanda tangan untuk PAK-nya gitu. Kalau tim penilai angka kredit baik instansi maupun tingkat pusat memang sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Tapi kemudian siapa ini ya gitu. Kewenangan ini ditarik ke PPK Bapak Ibu, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, Pejabat Pembina Kepegawaian ini tergantung di level masing-masing ya Bapak Ibu ya. Menteri, kemudian kalau di provinsi ya pemerintah provinsi berarti gubernur, kabupaten kota, bupati atau wali kota. Tapi apakah mereka punya waktu ya untuk menandatangani itu? Nah, biasanya diberikan kepada PYB. PYB pejabat yang berwenang. Itu juga sudah ada aturannya di dalam peraturan pemerintah siapa yang menjadi PYB.
Dan kemudian siapa yang memberikan penilaian itu sebetulnya sudah ada aturannya Bapak Ibu. Misalnya untuk ini dikaitkan juga dengan pengangkatan pejabat Bapak Ibu. Misalnya untuk pejabat yang tatarannya madya nanti ditarik ke PPK-nya. Tapi kalau PPK-nya itu ya misalnya kalau di kami kepalalan gitu ya untuk pejabat fungsional madya itu ditarik ke paling atas PPK, PPK meinikan ke CPT Madianya. Nah, tapi untuk muda misalnya, untuk muda ini cukup di pejabat CPT Pratama. Kemudian untuk pertama ini bisa di pejabat administrator. Nah, ada tingkatannya seperti itu Bapak Ibu, tapi pada dasarnya untuk tim penilai angka kredit memang sudah dihapus ya di dalam Permenpan tersebut, diganti dengan tim penilai kinerja. Nah, tim penilai kinerja ini seharusnya sudah dibentuk oleh instansi ya. Isinya adalah pejabat dari BKD kalau provinsi ya, atau kalau di kami ada Biro SDM. Kemudian isinya juga dari BPSDM ataupun kalau di kementerian besar itu mereka sudah memetakan mana unit kerja yang membina pejabat fungsional tertentu. Jadi misalnya di Kementerian PUPR itu setahu saya mereka sudah memetakan misalnya kalau statistisi ya. Statistisi ini kan berada di bawah instansi pembina BPS. Tapi di dalam internal Kementerian PUPR dia dibina oleh pusat apalah misalnya setara dengan eselon 2 gitu. Pusat manajemen teknis atau apa gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dikembalikan ke instansi masing-masing tapi pada dasarnya sudah ada kewenangan yang dibagikan ya. Jadi ditarik ke PPK, pejabat pembina kepegawaian, turun ke PYB. Nah, PYB ini diserahkan apakah dia mau memegang sendiri ya. Kalau dia pegang sendiri berarti hanya untuk yang tertinggi saja. Tapi dia boleh mendelegasikan untuk penilaian jenjang pertama, jenjang muda itu boleh diberikan kepada pejabat di bawahnya. Nah, mudah-mudahan itu ya Bapak Ibu ya, Pak Ardiles. Kemudian Bu Prapti Kemenkes. Alhamdulillah Bu untuk learning cell-nya sudah jalan ternyata ya. Sebetulnya Bapak Ibu mungkin juga sebenarnya sudah melaksanakan gitu ya, tapi hanya istilahnya, namanya mungkin ya seperti yang tadi kami sampaikan ada beberapa strategi. Oh ternyata itu gitu. Untuk pelatihan kenaikan jenjang sudah tidak ada Bu. Jadi kami pun sudah menghapuskan, saya lupa tahunnya, tapi beberapa tahun belakangan kami sudah tidak ada lagi. Jadi peserta boleh belajar dari semua sumber ya untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi sesuai dengan jenjangnya. Kalau WI pertama, WI muda, WI utama misalnya dia harus bisa melakukan penjaminan mutu dan perkonsultasian. Nah, silakan nanti mencari belajar ke tempat lain ya yang menyediakan itu. Yang kami lakukan adalah uji kompetensi. Jadi kalau WI Madya mau naik ke utama itu harus memenuhi kompetensi sebagai WIDI suara ahli utama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah lulus dengan uji kompetensi itu. Di dalam uji kompetensi itu ada hal-hal yang beliau harus penuhi gitu. Nah, kemudian kalau pelatihan penguatan ini memang sudah tidak diwajibkan di dalam Permenpan Bapak Ibu. Permenpan RB nomor 1 itu tidak ada kewajiban untuk melakukan pelatihan penguatan bagi pejabat yang baru diangkat gitu ya. Tapi sejauh ini kami masih memandang bahwa itu perlu Bapak Ibu. Sangat perlu karena di dalam pelatihan penguatan ya yang sifatnya wajib tadi ada pembelajaran yang bisa membekali Bapak Ibu untuk melaksanakan tugas sebagai WDI suara. Ya ada materi tentang pembelajaran orang dewasa, ada materi tentang digital learning gitu ya, bagaimana memanfaatkan sistem informasi untuk mengajar gitu. Kemudian ada pelajaran tentang membuat rencana pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau latar belakang kita bukan latar belakang pendidikan, kan saya rasa itu perlu, sehingga kami masih mewajibkan. Nah, bagaimana kalau terkait dengan keterbatasan sumber daya? Selama ini kami mengakomodir dengan kerjasama instansi yang mampu menyelenggarakan Bapak Ibu.
tahun kemarin ada beberapa instansi yang tidak terakomodir di Pusdiklatlan. Kemudian mereka mempunyai alokasi anggaran, bahkan kami bisa menitipkan instansi luar, ya. Jadi misalnya kemarin itu instansi dari Sekjen DPR RI, ya, mereka menyelenggarakan pelatihan, orangnya hanya 16. Nah, karena boleh sampai 40, maka dia membuka untuk orang luar. Nah, kami penyelenggaraan pelatihan penguatan juga online, Bapak Ibu, full online. Jadi tidak ada tambahan anggaran misalnya untuk memikirkan konsumsi dan sebagainya, hanya untuk honor pengajar. Nah, honor pengajar ini kan satu orang peserta dengan 30 orang peserta kan honornya sama ya, dibayarnya JP. Jadi mereka berkenan untuk menampung Widya Iswara dari instansi lain untuk bergabung dengan mereka. Dan tahun ini pun juga kami melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, dengan beberapa instansi. Mereka membuka untuk peserta dari luar. Ya, demikian ya, Bu Prapti. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Satu hal yang harus kita ubah mindset kita sekarang, Bapak Ibu, adalah kolaborasi. Ya. Widya Iswara sekarang tidak bekerja sendiri, tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan tugasnya. Kolaborasi adalah kata kunci bagi kita untuk menjamin pengembangan kompetensi di instansi kita maupun di negara kita. Demikian Mbak Siti, saya kembalikan, kita masih ada waktu. Baik. Satu termin Terima lagi. kasih Bu Ervi. Baik, Ya, terima sama-sama, kasih Bu Bu Kapus. Izin kami buka satu termin lagi. Izin Iya. Pak Sridane, Bu Silvi dulu ya Iya, Pak, ya. iya. Ladies Pak first Sridane. ya. Oh, gitu. Bu Silvi dulu ya. Silakan Bu Silvi. Masih termute Ibu. Ya, masih termute Bu. Aks to unmute. Ya, silakan Bu. Suaranya tidak ada tapi Bu. Tidak terdengar. Tidak ada suaranya. Nih, sekarang Ibu di unmute. Baik, mungkin Pak Sridane dah dulu. ya. Saya ke Pak Sridane dulu ya Bu ya, nanti kembali ke Ibu ya. Baik, Pak Sridane silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kapus yang saya hormati dan teman-teman semua. Saya langsung saja Bu tentang beban kerja ini, beban kerja WI. Kami di Nusa Tenggara Barat masih berpedoman kepada perkalan yang lama, di mana 32 JP dalam 1 bulan dengan perhitungan 21 tatap muka dan 11. Nah, sekarang dengan katakanlah nanti apalagi pendekatan pelatihan kita itu adalah korpu, begitu ini sangat dibutuhkan mungkin satu sistem perhitungan. Yang kami lakukan di Nusa Tenggara Barat, katakanlah yang semi korpu begitu, katakanlah seperti kemarin kucing untuk percepatan pencapaian visi misi gubernur, itu kami buat saja SOP-nya. Berdasarkan SOP itu saya berapa lama bekerja konversi dengan JP begitu, sehingga bisa kalau memang lebih teman-teman bisa ada rezekinya di sana begitu, tapi kalau enggak ya tentu dihitung sebagai beban kerja. Nah, ini barangkali perlu ketegasan kembali begitu, sehingga kita bisa turunkan di daerah itu mungkin dalam bentuk pergub atau dan aturan-aturan lain begitu. Itu satu tentang beban kerja ini, karena nanti kan lintas ini kita kemana-mana begitu. Ini sudah sejak lama di Nusa Tenggara Barat itu mencoba seperti itu. Dan satu contoh misalnya lagi juga bagaimana WI menjadi mediator, itu juga sangat sulit kami terjemahkan menjadi beban kerja gitu. Jadi para WI di sini sebagai mediator, katakanlah ada PNS begitu yang mengalami permasalahan
Lalu kita kerjasama dan BKD untuk sebagai memediasi, kerjasama juga dengan pengadilan begitu. Ini para WI di sini juga seperti itu, Bu. Nah, perhitungan beban kerja kembali. Itu satu. Baik, Pak. Izin Oke. mungkin Bapak mohon dipersingkat ya, Pak, karena Oh, oke lah waktunya kalau itu yang pokok dulu kalau begitu tentang beban kerja ini supaya ke depan ini akan lebih lebih jelas begitu. Jadi terus terang saja. Jadi sekali lagi di NTB saya bikin SOP aja dulu sehingga kami baik. begitu. Terima Baik, kasih. Pak. Terima Ya. kasih Pak Sridana. Izin Bu Silvi, Oke. apakah sudah bisa? Masih belum ya? Baik. Mungkin saya beralih dulu ke yang lain. Ada Pak Hari Wahyudi. Bapak silakan, Pak. Mohon dipersingkat, Bapak izin ya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Siti. Skema sertifikasi ke depan itu akan mendapat legitimasi dari BNSP. Nah, pertanyaannya ini kapan gitu ya? Karena sertifikasi kompetensi yang diberlakukan itu masih berlaku internal di lingkup LAN. Sementara institusi negara yang diakui menerbitkan sertifikasi seseorang dengan spesialisasinya adalah BNSP. Kebetulan saya punya 3 sertifikasi BNSP, Bu, itu sebagai reviewer jurnal dan metode mengajar. Kemudian satunya penyuluh anti korupsi, karena kalau yang meminta pihak swasta sebagai narasumber, yang diminta sertifikasi itu yang LAN nggak berlaku, hanya berlaku di institusi pemerintah. Tambah satu lagi Mbak Siti ya, sel group ini apakah merupakan bentuk pengembangan kompetensi baru di luar 13 atau 14 pengembangan kompetensi non-klasikal yang dipayungi oleh perlahan. Oh, tiba-tiba muncul pengembangan kompetensi. Tentu untuk mengkoordinir Widya Iswara itu tidak semudah yang dibayangkan, karena Widya Iswara kedudukannya setara, diajak gini, diajak gitu, repot macam-macam. Itu tantangan juga, lantaran itu perlu intervensi dari struktural itu ya. Terakhir, pendek, ada perubahan undang-undang ASN. Kira-kira nasib KASN, Komisi Aparatur, itu masih ada atau dibuyarkan. Terima kasih Bu Kapus. Baik, terima kasih Pak Hari. Izin Bapak Ibu, ini karena waktunya sudah 14.31, mungkin di termin kedua kita 2 orang dulu ya. Cukup ya, Nanti ya. kecuali iya ya, mohon maaf Cukup, ya cukup. Bapak Ibu ya. Baik. Bu Kapus izin mungkin mohon direspon Bapak Ibu untuk pertanyaan dari Pak Sridana dan Pak Wahyudi. Silakan Ibu. Ya, baik. Makasih Mbak Siti. Ya, saya lihat masih banyak yang ingin bertanya. Pak Eka dari Sumbar ini sudah menulis juga ya Pak Eka ya, tapi mohon maaf kelihatannya waktu tidak memungkinkan ya. Mungkin kita dalam perjalanannya nanti selama TOT ini bisa kita diskusi, kemudian bisa disampaikan ke teman-teman dulu. Kalau perlu kami tanggapi, tapi Bapak Ibu kami kawal terus selama TOT ini, Bapak Ibu ya. Jadi tadi Bapak Sridana ya dari NTB, beban kerja. Pak Sridana, ini kami masih pembahasan ya. Pembahasannya adalah menghitung ulang 32 JP itu ya. Tapi ini bisa nanti ditetapkan sebuah keputusan atau masih berubah ya, karena ini masih diskusi. Kami telah menghitung Bapak Ibu untuk jam wajib mengajar dengan JP yang sekarang ini untuk
sinkronus maupun untuk tatap muka itu semakin sedikit, maka kami telah menghitung kembali Bapak Ibu. Jadi dari jumlah jam kerja efektif, kemudian dikurangi setiap bulan dibagi dan sebagainya, dari 32 itu berkurang Bapak Ibu. Tapi Alhamdulillah, nilai ya. pastinya kami belum bisa sampaikan ya, karena ini masih berubah, tapi berkurang. Jadi mudah-mudahan dengan JP wajib mengajar yang sifatnya tatap muka di kelas seperti tadi, itu bisa terkurangi dan lebih banyak ke Asinkronus. asinkronus maupun yang tadi 10, 20, 70. Ya, lebih banyak ke 20, 70-nya gitu ya. Dan juga untuk kalau nanti sudah ada permenpannya Bapak Ibu, nanti bisa saja dibuat pergubnya ya Bapak ya. Sekarang pun mengacu saja kepada pengembangan kompetensi di Perlan 10 itu mungkin bisa juga Bapak Ibu ya, dan juga Perlan tentang jam wajib mengajar itu juga bisa diacu. Termasuk kalau tadi menjadi mediator Bapak Ibu ya. Kalau ada tugas-tugas khusus semacam itu, kami tentunya tidak bisa mengakomodir semuanya, Pak Sridane. Jadi mungkin nanti akan kami akomodir di dalam sebuah klausul yang sifatnya lebih umum, gitu ya. Selain tugas mengajar, mendampingi peserta ataupun apa, untuk dihitung sebagai tugas atau tanggung jawab lain, nanti bunyinya seperti apa. Nah, itu kami akan perhitungkan yang tadi saya sampaikan antara 80, 20, 75. Ini masih kami diskusikan Bapak Ibu, belum menjadi sebuah ketetapan. Kami punya waktu maksimal 5 tahun sih Bapak Ibu ya untuk mengubah Permenpan, tapi kami juga tidak ingin selama itu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa undangkan untuk Permenpan yang baru yang sudah sesuai ya. Kemudian Pak Hari, ya banyak sekali ini masukan Bapak dan juga sharing Bapak ya terkait dengan skema sertifikasi. Betul Pak, bahwa nanti yang akan menerbitkan adalah BNSP sebagai instansi yang diberi kewenangan untuk sertifikasi. Dan saat ini pun kami intensif berkomunikasi, konsultasi dengan pihak BNSP, Bapak Ibu. Saat ini prosesnya adalah verifikasi kompetensinya. Kemudian juga pada saat kami menyusun MUK itu juga didampingi dari teman-teman BNSP. Jadi mudah-mudahan nanti bisa secepatnya kami sampaikan. Untuk masa transisi pasti ada Pak Hari. Jadi terkait dengan sertifikasi kompetensi yang ada 2 tahun ya Bapak Ibu kalau kenaikan jenjang. Secara internal di instansi pemerintah pasti masih berlaku, ada masa transisi, tapi mungkin kalau keluar dari instansi pemerintah seperti mengajar di swasta tadi ya Pak Hari ya, memang harus ada sertifikat dari instansi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan secara umum. Kemudian cell group ya, Pak Hari, sebetulnya learning cell itu adalah sama dengan COP sebetulnya ya, community of practice. Di situ kan berkumpul para praktisi-praktisi yang sama bidangnya gitu ya. Kalau WI berarti ya sama-sama WI, kalau perencana sama-sama perencana, itulah yang namanya COP. Nah, yang kami ketengahkan dalam learning cell ini adalah metodenya, lebih pada sebuah metode bagaimana COP ini lebih mengkerucut ke tema atau topik yang lebih fokus gitu. Jadi metodenya atau strateginya ini yang lebih dibuat barunya, pembaruannya di situ Pak. Jadi bukan keluar dari bentuk Bangkom yang baru. Kalau disebut baru ya itu tadi metodenya yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kedudukannya WI, betul Pak, saya setuju. Namanya WI ya, kalau apalagi sudah pernah menjabat, apalagi sama-sama WI utama, aduh kayaknya pada sungkan gitu ya Bapak Ibu ya, untuk memulai sebuah inisiasi gitu. Harus struktural yang turun tangan. Di kami pun, kami pernah mempunyai pengalaman seperti itu ya, pada saat belum ditunjuk koordinator, para WI ini bukannya nggak bisa atau nggak mau, tapi sungkan gitu ya. Sungkan gitu, nggak enak sama yang lain gitu. Itu memang terjadi. Jadi memang sebaiknya ini dibuat secara terstruktur, sistematis, dan ada penugasan dari pimpinannya. Nah, pimpinannya tidak harus dari manajerial ya, mungkin dari koordinator WI itu kan berarti sudah
diberikan wewenang juga untuk mengatur learning cell ini. Kemudian untuk Undang-Undang ASN, Pak Ari, saya mendengar bocorannya juga, Pak Ari, tapi dalam forum yang resmi ini saya tidak berani menyampaikan. Jadi sesuatu yang sensitif dan belum menjadi sebuah keputusan yang memiliki landasan hukum, kita tidak berani untuk menyampaikannya. Jadi kita berharap saja ya mudah-mudahan yang terbaiklah untuk negeri ini. Gitu. Demikian Pak Hari, semoga bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Oh ini ada dari Bu Silviani nih tadi ya berusaha Iya, Bu. belum. Ini suaranya keluar Bu. Ya kebanyakan WI lebih tertarik pada JP. Apa saran untuk mengimplementasikan learning cell ya? Baik Bu, terkait dengan JP ini tadi sempat kami sampaikan ya bahwa jumlah JP wajib 32 itu sedang kami pertimbangkan untuk dikurangi ya karena dari pembelajaran sekarang itu juga lebih banyak pada asinkronusnya. Kalau jumlah JP, tapi yang paling senang sebetulnya ini Bu, bagian keuangan. Nah, bagian keuangan itu kan susah sekali mengeluarkan honor gitu ya Bu ya, ngitungnya betul-betul gitu ya. Dengan pembatasan 32 tuh mereka senang gitu ya. Waduh, ini saya harus ngitungnya sampai benar-benar 32 gitu ya, baru keluarlah honornya. Nah, untuk itu kami di dalam 32 JP itu sebetulnya sudah ada konversi ya. 11 JP itu sebetulnya tidak harus mengajar Bapak Ibu. Konversi ada kegiatan-kegiatan yang bisa di JP-kan ya, setara dengan JP. Nah, nanti kami juga untuk mendeskripsikan yang jumlah JP yang tadi kami sampaikan itu juga akan kami hitung ya sebagai sebuah konversi karena ini mungkin sangat dibutuhkan oleh bagian keuangan gitu ya, orang-orang yang memberikan atau mengeluarkan anggaran untuk membiayai JP yang sudah dilaksanakan oleh Wida Iswara. Baik, Bapak Ibu, ini dari Bu Jamila untuk minimal dalam learning cell jumlahnya ada 3 WI. Ya, kalau di peraturan kalannya itu minimal Bapak Ibu yang diatur. Jadi 3 WI, tapi kalau tidak diatur maksimalnya, ya tentunya Bapak Ibu yang bisa memutuskan bagaimana sebuah keefektifan kelompok belajar. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kita pada siang sampai menjelang sore ini. Saya sangat terkesan dengan antusiasme dari Bapak Ibu semuanya. Semuanya memberikan tanggapan yang positif walaupun tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan apa yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan selama TOT ini bisa berkenan di hati Bapak Ibu. Demikian, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima Kapus. kasih, Bu Kapus. Ya. Terima kasih, pamit. Ya. Izin Terima Bapak kasih, Ibu Bu yang belum Kapus. absen di Google Form ya, mohon absen. Lalu untuk besok Bapak Ibu sinkronus ya Bapak Ibu ya, mulai dari jam 8 ya Bapak Ibu Siap, ya. Pak Siti. Siap. Lalu untuk yang belum mengisi form peminatan mohon diisi Bapak Ibu ya, maksimal besok Bapak Ibu. Ya. Ya, Kalau baik. misalnya dimintakan langsung saat itu juga tuntas. Ya. Oh, bukan ya Pak ya, baik. Dalam rapat Baik, sebelumnya Bu Izin Kapus, live, terima Bapak kasih Bu Ibu. Kapus. Terima kasih. Barangkali ada Izin live, kesempatan Bapak lain. Ibu. Iya. Sampai ketemu. Terima Salam kasih. Ya, sehat dari silakan Jawa Bapak Timur. Ibu. Terima kasih Bu Siti. Salam sehat Pak Hari, Ya. selalu sehat ya Pak Hari. Tinli. Ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, izin live. Sampai jumpa besok. Silakan Bapak Ibu. yang sekarang adalah Izin kalau Bapak Ibu. pelantikannya itu langsung pada hari Jumat. Izin live, Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Kami tutup Bapak Ibu ya untuk Zoom-nya. Izin Terima saya kasih. close Sampai kelas. berjumpa. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih, Bu Siti.